lembaran-lembaran yang dinamakan koran, kita masih sering membaca berita bertema politik. Berita-berita dengan judul yang jarang menghibur, bertema politik yang jarang menghibur atau kocak. Kita malah sudah mengerti diksi-diksi biasa yang digunakan dalam pemberitaan politik. Ucapan-ucapan para tokoh politik itu dikutip dalam berita pun mudah diketahui struktur dan maksudnya. Kita tentu tak mengabaikan foto-foto yang turut melengkapi berita-berita tersebut. Mereka dalam berpolitik mungkin paling berkuasa atas kamera, seperti yang kita lihat. Di foto-foto mereka sudah mempertimbangkan posisi, busana, dan permainan wajah, mimik, atau bahkan sifat gemoy. Tapi di Indonesia politik tidak mau tidur, bahkan tidak pernah tidur. Politik berlaku setiap 24 jam. Situasi makin pelik dan mendebarkan menjelang pemilu 2024. Kita bakal susah tidur jika bermaksud ingin mengetahui semua lakon politik yang besar yang sedang dimainkan oleh tokoh-tokoh besar di Jakarta. Kita pun mengikuti ulah para tokoh di berbagai kota yang berbeda, tapi masih berkaitan dengan lakon utama di Jakarta. Kaum politik pasti capek. Mereka bisa menjadikan raga dalam penjelasan politik dan mengelabui kelelahan dengan beragam ucapan bijak. Di hadapan publik, mereka ingin selalu tampil kuat dan mempertaruhkan raga dan mempertaruhkan jiwa demi Indonesia. Konon, mereka berani mengurangi jatah waktu untuk istirahat atau tidur agar politik tak pernah berhenti, macet dan sepi. Kita sejenak menepi dari berita-berita politik menuju puisi-puisi. Pada saat lelah, tokoh politik itu tidur. Kita tak mengetahui mutu tidur dan mimpi-mimpi diperoleh bila mendapat tafsir politis. Tidur itu dipuisikan oleh Muhaimin Iskandar. Di lakon politik, ia bisa ditampilkan bakal menjadi sosok presiden. Pendefinisian dilakukan oleh partai politik. Pada saat nama-nama capres diumumkan pada waktu itu, Muhaimin Iskandar masih mungkin memainkan peran sebagai pendamping. Ia tetap kencang berpolitik demi menang berakibat capek. Sekian hari lalu, publik mendapat pengumuman pasangan menuju 2024. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo serta Mahfud MD. Dari ketiga pasangan ini, mereka adalah pasangan yang terbaik, anak bangsa yang baik untuk memimpin bangsa ini. Tetapi pada kesempatan ini saya mau berbicara tentang Muhaimin Iskandar. Ia tak mengajukan foto tapi puisi. Diri dalam lelah disajikan melalui sajak menjelang tidur. Puisi itu dikubah pada tahun 2018 lalu. Sekian tahun lalu ia masih sempat berpuisi. Kini waktu untuk berpuisi mungkin tergantikan peristiwa melulu politik. Muhaimin Iskandar pun menulis tidur terbantalkan koran dengan judul-judul yang menghebohkan. Dan aku diurapi pertanyaan, seperti apakah wajah kebenaran? Sejak puluhan tahun lalu, politik di Indonesia dipengaruhi oleh koran. Pada setiap pagi atau sore, koran-koran terbit dinantikan para pembaca ingin mengetahui lakon politik. Koran-koran itu sebagai santapan penting bagi kaum politik. Koran dan politik pernah erat berlatar masa Orde Baru. Para pejabat menjadikan koran-koran acuan dan corong untuk menggerakkan politik bergelimang dusta. Mereka kadang menjadikan politik itu fiksi. Koran-koran di meja kerja kaum politik berbeda kesan dengan para pembaca yang ingin mengetahui borok atau aib dalam politik akbar di Indonesia. Kita terkadang tertipu dengan wajah-wajah yang mereka perlihatkan di depan kamera. Karena zaman post-truth
adalah zaman di mana kebenaran itu hanya terlihat di depan kamera. Oke lah, no problem. Pada intinya, koran-koran tetap penting saat kita bergerak menuju 2024. Pembaca koran, baik cetak, online, makin berkurang. Tapi kertas itu terbaca. Muhaimin Iskandar mungkin terikat kesilaman. Ia berada dalam masa berpolitik dengan koran. Belum mutlak sibuk di media sosial. Muhaimin Iskandar selaku perenung mengajukan larik-larik renungan minta jawaban. Kenapa demokrasi malah mendatangkan kemunduran? Kenapa kebebasan berbicara sama artinya dengan perpecahan? Segregasi, intoleransi, dan persekusi. Apakah kecerdasan dan kejernihan punya arti di belantara caci maki dan perang opini? Ia tampil dengan hasil pengamatan. Muhaimin Iskandar berpolitik tapi bersalin rupa menjadi pengamat. Peran ganda dimainkan. Pengamat itu kadang menghendaki jawaban. Ia mungkin menanti jawaban dari kaum politik. Jawaban bisa dibuat sendiri saat sadar sedang menjadi manusia politik. Kita membaca apa artinya ilmu pengetahuan bila ia tak sanggup menghidupkan kesadaran. Apa artinya kesalahan jika selalu merasa benar sendiri. Tidurku selalu singkat karena malam-malam gawat. Para pembaca puisi-puisi di Indonesia mungkin ingin lekas menaruh puisi itu berdekatan dengan puisi-puisi Gubahan Rendra, Gusmus, dan Wiji Tukul. Muhaimin Iskandar terlanjur menulis puisi meski sulit berharap mendapat perhatian dari para kritikus sastra. Kita pun tak pernah mengetahui penggunaan kutipan-kutipan dari puisi untuk poster, spanduk, atau baliho memasang foto Muhaimin Iskandar bertema 2024. Tokoh sedang moncer bernama Ganjar Pranowo. Ia boleh dicatat dalam perkembangan sastra di Indonesia. Ia memang mahir omong, mahir berbicara. Suara pun cukup merdu, bisa bersenandung. Di hadapan publik, Ganjar Pranowo berhak menjadi idaman. Ia pun mengubah puisi meski tak berjanji bakal menerbitkan buku atau rajin berada di panggung sastra. Ia terlalu sibuk berpolitik. Kini, ia membawa amanah besar untuk menang dan berpredikat penguasa. Tetapi katanya, ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud, ini bukan tentang kekuasaan, tetapi tentang rakyat Indonesia. Pada 2018, ia masih bisa berpuisi. Kita membaca puisi berjudul Merdeka adalah Gubahan Ganjar Pranowo. Puisi ditulis sebelum ia menjadi tokoh terlalu besar, tanda kutip, bertema 2024. Puisi bisa digunakan dalam demonstrasi. Puisi mungkin awalan sebelum berpidato resmi atau memberi perintah-perintah kepada bawahan. Kita mengutip, sajaku bakal hadir pada orang-orang lapar yang masih yakin pada kebenaran, pada orang-orang miskin yang teguh memegang iman, menyapu jalan, tukang becak, petani-petani kampung, dan nelayan, para pekerja serabutan dan pengangguran. Bait memuat pengenalan beragam orang dengan pekerjaan-pekerjaan melelahkan. Pekerjaan kaum bawah misalnya. Ia masih mengingat lakon pengangguran. Ganjar Pranowo berpolitik ketimbang mengerti hasrat sastra. Hari-hari menjadi album kesibukan birokrasi. Ia masih memiliki waktu senggang. Waktu tetap saja mudah bermakna politik. Hari-hari menjelang 2024, politik makin mengental dan tebal. Kita sejenak menengok puisi sempat ditulis tanpa ada janji dibacakan setiap ia berada di panggung-panggung politik demi menjadi presiden. Tapi hal itu normal. Kita mengutip lagi, takkan berdaulat kita punya politik jika rakyat bekerja dengan tercekik, takkan berdikari. Kita punya ekonomi jika petani dan nelayan masih mengenal paceklik. Takkan berbudaya kita punya pribadi jika menyapu jalan dan bekerja serabutan terlepas dari tatanan. Kalimat-kalimat dibuat dengan kesadaran berpihak pada kaum lemah.
Ganjar Pranowo itu pejabat tapi ingin sampai ke lakon hidup kaum bawah penuh derita. Ia berusaha membahasakan secara gamblang tapi mengesankan cita rasa demonstrasi. Ia mungkin berperan sebagai demonstran sekaligus pejabat. Tetapi itulah Ganjar yang selalu berpihak pada rakyat kecil dan siap membantu rakyat yang menderita. Siap membangun Indonesia ke depan, Indonesia menjadi Indonesia emas. Ganjar Pranowo sering berada di Semarang ketimbang di Jakarta. Kesibukan besar terjadi di Jakarta. Ia rajin bergerak untuk bisa berada di Semarang dan hadir di pelbagai kota. Ia seperti berlari, meski posisi raga biasa berada di pesawat terbang atau mobil untuk pergi pulang berpolitik. Ini bukan tentang Ganjar, bukan tentang Mahfud, bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang Indonesia. Di Semarang, pada 27 Agustus 2019, Ganjar duduk untuk menulis puisi tentang berlari. Puisi itu berjudul Cencang Sepatumu. Di televisi dan media sosial, kita biasa melihat Ganjar Pranowo dalam penampilan tak selalu berbaju cap pejabat. Di bawah, kita melihat sepatu memudahkan bergerak cepat. Ia tampil sebagai sosok kuat dalam bersepeda atau berlari. Kita mengutip, kita akan lari penuh, tak perlu panas api, alangkah merembat dada, kita tak akan mati. Tak kupinjam Antakusuma Werkudara, tak apa tanpa panah Arjuna. Berlari itu kewajiban, agar segala kerja atau misi bisa mewujud. Lari dengan kekuatan tanpa ketergantungan. Ajakan berlari mengingatkan referensi dalam epos-epos. Kita sedang diajak mengerti bahwa berlari itu urusan demi Indonesia. Ganjar Pranowo membahasakan, "Hei Bung, cencang kuat ikat sepatumu. Pada bangsa-bangsa kita kejar atau dihajar." Puisi itu apik jika tergunakan dalam lakon birokrasi. Sejak dulu, kita mengartikan birokrasi sering lambat, malas, macet, dan murung. Puisi mungkin berpengaruh untuk mengubah birokrasi harus berlari.